Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul. He guides my way in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delight. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman. Pelayan firman pada kebaktian online hari ini, Minggu 18 Juli 2021, adalah Pendeta Julius Perdana Putra, SSI Teol dari GKI Aji Barang. 2. Informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Minggu 25 Juli 2021 pukul 8 pagi akan dilakukan kegiatan donor darah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di ruang tunggu gereja. Mohon perhatian dan keikutsertaan anggota jemaat dan simpatisan GKI Purbalingga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melihat informasi dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp Group maupun dapat memintanya di kantor gereja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan serta saling menjaga dan melindungi. Untuk itu juga, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang melakukan isolasi mandiri dan memerlukan bantuan, dapat menghubungi majelis jemaat di wilayah masing-masing. Dan bagi yang tergerak untuk menopang saudara kita yang terpapar, dapat menyampaikan bantuannya melalui majelis jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Untuk itu mari kita pujikan nyanyian PKJ 2, bait yang pertama dan kedua. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat
bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Umat Allah yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah kita saat ini dengan mengakui bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam, kiranya damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Saya Pendeta Julius Perdana Putra dari GKI Aji Barang mengucapkan selamat berjumpa walaupun via daring atau online. Sangat rindu sebenarnya bisa menyapa Bapak Ibu dan saudaraku sekalian langsung secara tatap muka, tetapi demi kebaikan dan keselamatan kita bersama, maka kita berjumpa via online demikian. Hari ini kita bersama-sama akan menggumuli firman Tuhan dalam tema Gembalaku dan Sahabatku yang Baik. Tuhan adalah gembala dan sahabat kita, dan biarlah Ia yang menjadi cerminan kehidupan kita dalam kondisi saat ini, yang sangat memerlukan figur seorang gembala dan sahabat yang baik. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, inilah kami berkumpul bersama, walaupun tidak di dalam satu gedung yang sama, dalam kesempatan waktu yang sama, tapi kami punya hati dan iman yang sama mengarah kepada Tuhan, untuk hidup di bawah kehendak Tuhan. Dan inilah kami, orang-orang yang menghadap-Mu di dalam segala keburukan hidup kami, keberdosaan kami.
Hidup kami adalah sebuah kehidupan yang kehilangan kasih, kehidupan yang membutuhkan kasih. Harusnya kami adalah figur yang menyatakan kasih, tetapi seringkali kami tidak demikian adanya. Maka ampunilah kami akan segala kebersalahan kami, keberdosaan kami. Kiranya pengampunan Tuhan boleh Tuhan adakan buat kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Mari kita sambut berita anugerah kita hari ini. Kepada setiap kita yang mengaku dan menyesali dosanya di hadapan Tuhan, maka anugerahnya mengiringi langkah hidup kita. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat, diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kasih-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, inilah kami yang menyatakan dan mengakui bahwa Tuhan menyatakan kasih yang luar biasa buat kami. Di dalam kami hidup tenggelam dalam kasih-Mu, maka kami yakin bahwa kami juga dituntun untuk menyatakan kasih kepada banyak orang. Firman yang akan kami baca menjadi sebuah tuntunan, arahan bagi kami untuk melakukan kehidupan yang penuh kasih itu. Oleh karena itu berfirmanlah bagi setiap kami, dan Roh Kudus Tuhan, kuasailah hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu, dan kuasailah para jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman ini untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu, mari kita membuka bacaan Injil kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus, pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai 34, dilanjut ke ayat 53 sampai 56. Markus 6 ayat 30-34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat.
Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat selanjutnya, ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan berucap syukurlah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Petugas dari Polres Jakarta Barat membongkar satu ruko di wilayah Kalideres Indah yang menimbun obat-obatan untuk penyembuhan COVID-19 seperti azitromisin. Timbunan obat ini diduga untuk dijual kembali dengan harga melampaui harga eceran tertinggi. Saat penggeledahan lanjutan di lantai 2 gudang, polisi kembali menemukan sejumlah obat yang masuk dalam daftar Kemenkes untuk pasien COVID-19. Total, polisi menemukan 730 box azitromisin. Jika dikalkulasikan dengan pemakaian normal, timbunan obat ini bisa dipakai untuk hampir 3.000 pasien positif COVID-19. Setelah memeriksa saksi yang terdiri dari kepala gudang dan staf, polisi lalu menyegel gudang. Selain pihak supplier yang diduga mengirim obat dari Semarang, polisi akan menyelidiki pihak lain yang terlibat dalam penimbunan obat yang tengah dibutuhkan masyarakat itu. Di Surabaya, Jawa Timur, tim Satgas Penegak Hukum Polda Jatim menangkap penjual tabung oksigen dengan harga 2 kali lipat dari harga normal. Polisi mendapatkan sebanyak 129 tabung oksigen yang belum terjual dan kini disita polisi. Polisi menyebut pelaku secara rutin membeli tabung oksigen dengan harga normal, yakni sekitar Rp750.000 dan dikumpulkan di rumahnya. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, hari ini kita akan berbicara soal sosok gembala. Seperti tema kita, gembalaku dan sahabatku yang baik, tentu kita akan berbicara tentang hal itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, secara umum, siapakah orang yang disebut sebagai gembala? Secara umum, gembala diartikan sebagai seseorang yang mengarahkan, merawat, memandu kawanan ternak untuk mendapatkan makan minum dan terpelihara hidupnya. Nah itu pengertian umum. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bagi orang Israel,
gembala bukan hanya di dalam pemahaman umum. Gembala adalah sosok yang sangat-sangat memberikan gambaran kemuliaan bagi orang Israel. Kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Karena dari profesi gembala itu lahirlah para pemimpin yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita mengingat akan para nenek moyang orang Israel adalah gembala-gembala juga, Bapak Ibu. Umat Israel dimulai dari pemanggilan seorang yang bernama Abram dari tanah Ur Kasdim untuk masuk ke tanah Kanaan. Abram yang kemudian dipanggil menjadi Abraham adalah seorang penggembala. Dia adalah seorang yang memiliki kawanan ternak yang sangat banyak. Dia adalah pengusaha, penggembala juga. Dia merawat dengan sendiri tangannya, betul-betul menjamah para domba, para lembu yang dipeliharanya. Dan kita bisa melihat itu di dalam bacaan-bacaan firman Tuhan kita di Perjanjian Lama tentang Abraham yang begitu dekat dengan domba gembalaannya. Lalu kemudian juga ada Ishak dan Yakub, mereka juga gembala. Lalu kita berpindah masa yang lebih lanjut lagi, kemudian kita masuk kepada tanah Mesir. Ketika orang Israel di tanah Mesir, mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir oleh seorang yang bernama Musa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Musa ketika dia dipanggil untuk menjadi figur yang melepaskan orang Israel dari perbudakan tanah Mesir, ia adalah seorang penggembala di tanah Midian, menggembalakan ternak milik mertuanya. Jadi seorang Musa, seorang pemimpin yang melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir adalah gembala. Nenek moyang orang Israel adalah para penggembala yang melepaskan orang Israel dari tanah perbudakan Mesir. Musa gembala. Dan para raja Israel yang pertama adalah gembala. Raja Saul, raja pertama Israel, gembala. Kita mengingat kisah bagaimana kemudian ia bertemu dengan Nabi Samuel adalah karena masalah hilangnya domba-domba ternak gembalaannya, dan ia ingin mencari kemana itu perginya, sehingga Saul adalah seorang penggembala. Lalu Daud yang akan meneruskan kepemimpinan kerajaan Israel dari Saul, Daud adalah seorang gembala. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, gembala memiliki sebuah kesan tersendiri dalam hidup orang Israel. Gembala adalah sebuah figur pekerjaan yang mulia. Orang yang menjadi gembala adalah orang yang mulia harganya di mata orang Israel. Nah, jadi tidak heran kemudian para raja, para imam, dan nabi-nabi juga dipahami sebagai gembala umat oleh orang Israel. Dan bahkan Tuhan Yahweh Allah Israel diasosiasikan sebagai gembala juga. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, sosok gembala begitu dekat, begitu sangat mulia di dalam pandangan banyak orang Israel. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dalam perjalanan waktu, sosok gembala yang mulia, terhormat dan baik itu kemudian rusak menjadi sebuah pekerjaan yang dinilai rendah, kotor, hina, penuh dosa. Kenapa? Itu pertanyaan yang perlu dipelajari. Kenapa sesuatu yang tadinya begitu sangat sentral, sangat mulia, sangat berharga, sangat terhormat, lalu kemudian menjadi sesuatu yang langsung seperti terbalik? Kenapa? Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, gembala adalah sebuah status yang diberikan kepada seorang yang memimpin, mengarahkan, dan mengasuh. Kita melihat bahwa para gembala Israel seperti raja, imam, dan para nabi adalah orang yang tetap ada, baik dalam masa perjanjian lama sampai pada masa perjanjian baru.
Tetap ada raja, imam, dan nabi yang disebut sebagai gembala Israel. Mereka tetap menjalankan roda kepemimpinan dalam tiap-tiap bagian mereka. Raja menjadi gembala politis, imam menjadi gembala dalam ritual, nabi menjadi gembala dalam hal spiritual. Nah, jadi mereka tetap menjalankan fungsi kepemimpinannya. Kalau begitu, apa yang buruk kemudian yang membuat konotasi gembala dalam kehidupan orang Israel kemudian rusak? Ada sesuatu yang hilang dalam diri banyak para gembala Israel itu. Apa Bapak Ibu? Yang hilang itu yaitu kasih. Orang bisa saja memimpin, orang bisa saja punya kemampuan untuk mengarahkan hidup orang lain, berdiplomasi dan berbagai macam kepiawaian dalam berorasi, menyampaikan pandangan-pandangan, memiliki berbagai macam pengetahuan politis dan ritual dan spiritual. Tetapi semua itu jika dikerjakan bukan dilandasi kasih, maka kepemimpinan itu menjadi sebuah kepemimpinan yang buruk. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Penting jika seorang yang disebut gembala itu memiliki kasih. Karena dia berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak kepala, dengan banyak keluhan, dengan banyak kebutuhan, maka kasih itu menjadi penting. Kasih itu berbicara, kalau dalam bacaan surat rasuli kita, Paulus pernah berkata, kasih itu soal kesabaran, kasih itu soal kemurah hatian, kasih itu soal tidak sombong, kasih itu soal tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan berbagai macam definisi tentang kasih. Dan itu menjadi penting dalam kehidupan seorang yang menyebut dirinya gembala. Jika tidak, maka kepemimpinan bisa hadir menjadi kepemimpinan yang bertangan besi, yang otoriter. Kepemimpinan yang selalu mengumbar murka, marah terus. Seakan-akan orang yang dilayani, orang yang diasuh, yang merupakan kawanan gembalaan yang harusnya dinyatakan kemurahan, malah selalu dimarahi dalam kemurkaannya, selalu dalam posisi sendiri benar, orang lain salah, kalau tidak ada kasih. Dan kemudian banyak seorang pemimpin yang hidup untuk berdiplomasi dan menggunakan posisi politisnya untuk hanya mementingkan diri sendiri. Oleh karena itulah kenapa gembala itu bukan hanya berbicara tentang kepemimpinan, tetapi lebih daripada itu adalah tentang kasih. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara soal gembala, itu bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi kasih. Orang bisa pandai memimpin, tapi orang yang memimpin tanpa kasih akan memimpin orang dan bahkan dirinya sendiri ke dalam kejatuhan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, penting untuk bisa memahami kenapa tadinya sosok gembala yang begitu baik lalu kemudian menjadi sebuah gambaran gembala itu sesuatu yang buruk, hina, kotor, penuh dosa. Karena ada sebuah keadaan kepemimpinan tanpa kasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, inkarnasi menjadi dagingnya firman dalam Yesus Kristus dari Nazaret 2000 tahun yang lalu, saya mengimani adalah salah satu tujuannya untuk memulihkan figur gembala. Figur orang yang harusnya memimpin di dalam kasih, kemudian kehilangan itu semua, maka Yesus hadir untuk memulihkan itu. Ia mau menjadi orang yang melaksanakan kepemimpinan di dalam kasih. Dia mau peduli, mau bekerja, mau berbagi, mau mengasihi, sabar kepada setiap pribadi yang dihadapinya, walaupun kadang-kadang Yesus berhadapan dengan orang yang keras kepala, tegar tengkuk di dalam ia bekerja. Nah, itulah yang kemudian saya imani ketika kita berbicara tentang
gembalaku, sahabatku, dan itu semua berbicara tentang Tuhan. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus, kenapa ia disebut sebagai gembala dan sahabat di dalam inkarnasinya 2000 tahun yang lalu? Supaya memperbaiki figur gembala yang rusak dalam kehidupan ini. Orang yang harusnya menyatakan kasih tetapi tidak menyatakan kasih. Itulah pesan Injil kita yang kita baca di dalam Markus 6 ayat 30, 34 sampai 53, 56. Bacaan kita berkisah tentang kembalinya para rasul dari pelayanan mereka sebagai utusan berkeliling kota. Jadi kalau kita membuka bacaan Injil kita mulai dari Injil Markus pasal 6, dikisahkan tentang Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus ditolak di Nazaret, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia tidak putus asa, ia tetap mengerjakan yang terbaik dan memerintahkan para murid untuk pergi berdua-dua berkeliling kota untuk menyatakan Injil. Nah, jadi ini kelanjutannya. Setelah para murid melakukan tugas untuk berkeliling kota, menyatakan, memberitakan Injil, memberikan kesembuhan, mengusir roh-roh jahat, sekarang mereka pulang menghadap Yesus. Nah, jadi bagian bacaan kita Markus 6 ayat 30, 34 itu berkisah tentang itu. Para murid kembali daripada pelayanan mereka menghadap Yesus. Mereka bercerita tentang apa yang sudah mereka kerjakan. Dan Yesus merasa puas untuk pekerjaan mereka. Nah, di tengah-tengah itu kemudian Yesus mengajak para murid, ayo kita mengambil waktu untuk menyendiri. Untuk apa? Dikatakan di dalam ayat 31 untuk beristirahat. Ya, para murid diajak untuk menyendiri, untuk beristirahat, lalu kemudian berdoa sejenak kepada Tuhan supaya apa? Hasil pekerjaan mereka tidak menjadi sebuah kesombongan bagi diri mereka, tetapi mereka memahami bahwa itu semua dapat mereka kerjakan dengan baik dalam pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka para murid harus mengambil waktu istirahat dan nanti doa untuk bisa menghadap Tuhan. Ya. Nah, jadi itu yang akan dilakukan oleh Yesus. Itulah kebutuhan yang mereka ingin cukupi. Kebutuhan spiritual dan kebutuhan soal istirahat. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ayat 31 ini ya, berhadapan dengan ayat 34. Dikatakan ketika mereka naik kapal untuk pergi ke sebuah tempat menyendiri, turun dari kapal itu, Yesus langsung menghadapi banyak orang yang membutuhkan pelayanannya. Nah, di sini kita bertemu ada benturan dua kebutuhan. Kebutuhan para murid dan Yesus dan kebutuhan umat. Nah, bertemulah dua kebutuhan ini. Nah, di dalam pertemuan itu, apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus? Dikatakan di ayat 34 bahwa tergeraklah hatinya, hati Yesus, oleh belas kasihan dan mulai melayani orang banyak itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di sini kita berbicara soal kasih. Di mana di dalam kasih itu maka kita melihat adanya keperluan dan kebutuhan orang lain melebihi daripada keperluan dan kebutuhan kita sendiri, dan kita boleh untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, di manakah para gembala-gembala yang harusnya memenuhi itu? Mereka tidak melakukan itu. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mengabaikan kebutuhan orang lain. Mereka kehilangan kasih. Mereka berpikir tentang bukan diri orang lain, tetapi tentang diri sendiri. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita melihat bahwa Yesus memberikan dirinya untuk menjadi sebuah patron bagi orang Kristen. Gembala dan sahabat yang baik adalah orang yang mampu menyatakan kasih dalam kebutuhan banyak orang. Nah, jadi gembala di dalam Alkitab, sekali lagi saya tegaskan, berbicara bukan soal
hanya seorang yang memimpin, sebab banyak orang yang menjadi pemimpin. Tetapi apakah kemudian orang yang menjadi pemimpin itu menghidupi kasih dan menyatakan kasih yang dibutuhkan banyak orang? Ketika kita membaca bagian ini, sebenarnya kita dibawa untuk menginsyafi bahwa sebagaimana Yesus Kristus adalah gembala yang hadir untuk menyatakan kasih yang merupakan kebutuhan banyak orang, maka orang-orang Kristen juga harus demikian. Nah, ketika kita sudah membaca dan menemukan inti pesan firman itu, kemudian bagaimana kemudian inti pesan firman itu kita dudukkan, kita letakkan pada keadaan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pandemi COVID-19 sedang pada kenaikannya, gelombang yang kedua. Pada tanggal 13 Juni kemarin, tercatat oleh pemerintah, menembus rekor 48.000 orang dinyatakan positif dalam satu hari. Wah, itu sangat banyak sekali Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Nah, kondisi maraknya kenaikan kasus COVID menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa khawatir, dan secara tidak sadar memancing kedagingan kita, sikap egoisme kita ketika kita berhadapan dengan banyak orang. Di awal daripada firman ini saya cuplikkan video. Ada beberapa kasus video itu. Yang pertama, kasus orang rebutan susu Bear Brand atau susu beruang di sebuah swalayan retail. Orang bisa tidak memikirkan orang lain, saling dorong-mendorong, rebutan untuk mendapatkan susu Bear Brand. Yang penting diriku dan keluargaku. Yang penting aku bisa ambil dan bisa jual usahaku. Lalu kemudian ada lagi video yang mengisahkan tentang polisi yang menangkap orang yang melakukan praktik menumpuk obat terapi COVID untuk dijual dengan harga yang mahal, menumpuk tabung oksigen lalu kemudian dijual dalam harga yang mahal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, inilah sebuah kondisi yang tegas dan jelas menggambarkan tentang banyaknya orang pada masa saat ini kehilangan kasih kepada orang lain. Mereka tidak memikirkan tentang orang lain, lebih mementingkan tentang diri sendiri. Jadi ketika kita membaca Injil ini dan kita bergumul tentang Yesus sebagai gembala dan sahabat, maka kita diajak mengintrospeksi diri kita sendiri pada masa saat ini. Apakah kita telah memiliki hati gembala sebagaimana Kristus yang boleh menyatakan kasih, atau malah kita mengikut juga seperti itu? Ya, nah ini sebuah teguran untuk kita. Lalu apakah kita dalam masa-masa saat ini kita mau menjadi orang yang bisa berbagi dan bertolong-tolongan? Banyak orang yang kemudian hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau ada orang yang terpapar COVID, itu urusannya dia, keluarganya dia. Tidak ada lagi berbagi. Banyaknya orang kemudian menutup diri dan tidak mau berbagi dan peduli kepada orang lain. Apakah kita mau mengalahkan ego kita dan mau peduli kepada banyak orang dalam masa-masa saat ini? Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bercermin. Bapak, Ibu, mari kita menjadi seorang yang memiliki hati gembala. Ya, tidak perlu jadi gembala, miliki hati gembala. Itu yang lebih penting. Orang rebutan jadi gembala untuk menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang yang menjadi pemimpin dan gembala memiliki hati gembala. Firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita memiliki hati gembala, hati seorang sahabat, hati yang dimiliki Tuhan yang kita ikuti. Nah, pandemi ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bercermin. Sudahkah kita memiliki hati gembala? Nah, Bapak, Ibu, coba bercermin. Mungkin kita tidak ambil susu Bear Brand
Mungkin kita tidak jual tabung oksigen, tetapi Bapak Ibu, saya mencoba memahami, mampukah kita berpikir tentang orang lain ketika kita mendapat tawaran vaksin? Bapak Ibu, kalau kita divaksin, itu kebaikan buat siapa? Buat diri kita dan orang lain. Tapi betapa banyak orang tidak memahami hal itu. Mau divaksin takut, mau divaksin enggan, mau divaksin udahlah, nggak usah. Menunda-nunda untuk divaksin, padahal mampu untuk divaksin. Kalau memang ada keterbatasan, ada ketidaksiapan kita untuk divaksin sih nggak apa-apa. Tapi banyak juga daripada kita yang tidak sadar untuk divaksin, padahal kita bisa divaksin. Kenapa? Dari banyak alasan yang disampaikan, kebanyakan adalah soal dirinya sendiri. Padahal kalau divaksin, kita menyelamatkan diri kita dan orang lain. Orang banyak yang sakit tapi tidak mau isolasi mandiri. Bapak Ibu, kalau kita sampai sakit lalu kemudian kita berpergian kemana-mana, ya, bukankah kita membahayakan bukan hanya diri kita tetapi orang lain? Kalau kita memiliki kasih, memiliki hati gembala, salah satu bentuknya adalah dengan sadar diri. Kalau lagi sakit ya isolasilah diri kita, jangan pergi kemana-mana, ya. Tapi ada urusan ini, urusan penting ini. Kalau kita sakit, kita sampaikan alasan kita, orang mengerti. Nah, jadi berpikirlah tentang kebaikan banyak orang. Dengan demikian maka kita hidup di dalam kasih. Lalu kemudian banyak orang juga yang kemudian marah, jengkel karena tidak mau ditertibkan untuk prokes. Disuruh untuk mengurangi mobilitas, bekerja dari rumah. Memang saya tahu kita butuh makan. Tetapi lebih daripada makanan, kita butuh hidup dan kita butuh teman orang-orang di sekitar kita. Kalau kita yakin Tuhan memberi kita hidup dan menjamin hidup kita, masakan Ia tidak memberikan kita makan? Lebih daripada apapun, kita diberikan hikmat untuk bisa menjaga diri kita, untuk mengurangi mobilitas kita. Jangan marah ketika kita ditegur soal prokes. Jangan marah ketika kita disuruh tutup toko kita sebagian, beberapa hari, beberapa waktu. Sebab apa? Dengan kita melakukan ketertiban yang dimintakan oleh pemerintah, maka kita menyelamatkan diri kita dan banyak orang. Mari ketika kita menggumuli firman ini, belajar tentang gembala, bukan hanya soal mengejar figur gembala, tetapi memiliki hati gembala. Hati gembala adalah hati yang dipenuhi kasih. Hati yang dipenuhi kasih mampu memikirkan bukan kepentingan dirinya, tetapi kepentingan orang lain dan kebutuhan orang lain juga. Mampukan diri kita untuk berbagi. Kalau kita memiliki berkat, bagilah kepada orang yang belum memiliki berkat. Kalau kita disuruh melakukan ketertiban masyarakat, lakukan ketertiban itu di dalam hati yang penuh sukacita dan iman yang teguh bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita. Dengan demikian maka kasih Tuhan itu nyata, dan nyata juga kasih Tuhan itu di dalam diri kita ketika kita mampu memikirkan banyak orang. Nah, ini firman untuk kita. Biarlah kita hidup memiliki hati gembala, memiliki kasih, mampu memikirkan kebaikan banyak orang. Tuhan memberkati kita untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kita. Amin. Dia membaringkan
jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami, biarlah firman ini bolehlah kami dengar dan lakukan dalam hidup kami. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk memberkati setiap bagian dalam pelayanan kehidupan kami, Jemaat GKI Purbalingga. Tuhan berkati para pemimpin kami, yaitu para penatua dan juga calon pendeta kami, para aktivis dalam badan pelayanan, untuk melakukan fungsi kepemimpinan dan penggembalaan dengan sebaik-baiknya. Dan kami sendiri, biarlah Tuhan boleh berkati hidup kami, supaya kami di dalam segala keadaan, walaupun kami sakit, Tuhan kami yakin akan memberikan kesembuhan. Ketika kami bergumul dalam permasalahan perekonomian kami, betapa sulit untuk bisa mencoba berusaha mendapatkan nafkah dalam kondisi perekonomian yang sedang melemah memang akhir-akhir ini. Tapi Tuhan, kami beriman, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kami. Kami juga berdoa untuk rumah tangga kami, suami istri, supaya bisa saling menyatakan kasih, orang tua kepada anak dan begitupun anak kepada orang tua, dan juga saudara bersaudara. Sebab ketika kami boleh saling berkasih-kasihan, maka kami dapat menanggung segala sesuatu dalam hidup ini. Sebab di dalam kasih kami menemukan Allah dan kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam studi mereka, memulai tahun ajaran baru ini, biarlah Tuhan boleh memberkati, supaya segala sesuatunya menjadi baik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk sekolah yang Engkau berikan kepada GKI Purbalingga untuk dikelola. Biarlah Tuhan boleh memberkati sekolah ini, supaya dapat mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa negara Indonesia di dalam perjuangan pemerintah bersama dengan rakyat untuk memerangi pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Biarlah kami menjadi satu kesatuan yang saling mendukung untuk menyatakan kebaikan Tuhan, sehingga kami yakin di dalam masa yang akan datang, maka kasus COVID-19 dapat ditekan. Kami juga dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih leluasa lagi. Tuhan, tolonglah bangsa ini, tolonglah seisi dunia ini yang sedang menghadapi bersama-sama wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami kepadamu, dan kami menaikkan doa ini bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan Ibu Bapak dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onsite atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk berkat dan penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini. Dan pada saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan pada kami. Terima dan kuduskanlah persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di GKI Purbalingga. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Kita ada di akhir ibadah minggu kita, dan kita akan kembali ke dalam ibadah kehidupan kita sehari lepas sehari. Pergilah di dalam ibadah kehidupanmu sebagai utusan. Terimalah pengutusanmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Dan pergilah di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.